Buku ini bercerita tentang lika-liku ya dunia pernikahan sih sebenarnya ya karena ini salah satu dari seri cerita romansa klasik. Ya mungkin yang tahu Kerasakti, nah ini sebenarnya ini adalah salah satu dari 3 buku yang wajib dibaca oleh para kalangan muda. Kenapa nih saya kok bahas ini dulu ya, nunjukin ini buku dulu ya, karena saya mau jelasin bahwa kita dalam membaca buku, karena kita kan bilang bacalah buku inilah dunia. Kita jangan selalu berpikir ini cuma komik. Enggak, ini ada isinya yang bisa kita jadikan panutan dalam kehidupan kita. Oke, langsung ke topik utamanya. Pembahasannya adalah tentang program inventory. Sebenarnya ini sebenarnya programnya agak besar ya, karena flow-nya juga besar. Perlu diketahui ya, inventory kita mikirnya gampang, pasti sesuatu yang berhubungan dengan barang, tapi nyatanya tidak ya. Nyatanya tidak, karena sebenarnya begini. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Kalau kita sebut barang, sebenarnya kita kadang nyebutnya itu bukan satuan. Kita nyebutnya itu adalah urusan yang besar. Anggapnya satu pack lah. Kayak rokok. Kita nggak mungkin dong kalau kita nyebutnya barang itu adalah rokoknya, tapi pasti kita harus memulai dengan kotak isi rokok. Item produk. Kalau saya sebut item produk atau produknya juga sebenarnya lebih pendek, tapi saya sebut ada kata itemnya karena dikecilin lagi nih jadi item gitu. Mungkin ini ya terdengar sepele ya kalau misalnya kita ngasih nama misalnya item produk atau produk item. Jadi pikiran kita pasti simpelnya gini, yang pasti sebenarnya tujuannya dari ada nama-nama panjang seperti ini, maksudnya itu udah kita sangat trace ini parentnya siapa. Mungkin kebalik sebenarnya ya, seharusnya produk dulu baru item, baru produk item. Jadi bukan item produk, tapi ini balikin seharusnya. Nah ini sebegini ya. Oke. Sorry, ini saya kebalik ya, karena terburu-buru tadi. Dari semua pembahasan barang, item produk ini, ujung-ujungnya adalah cuma satu, yaitu adalah harga. Oke, kita lupakan masalah harga. Itu harga sebenarnya sesuatu yang sensitif. Itu urusannya duit, pasti hal seperti itu adalah hal sensitif. Kita pahami dulu bagaimana sebuah barang itu dari tadinya tidak ada jadi ada. Ya, kita ketahui, harus kita pahami juga. Kalau kita dalam perusahaan, kita pasti ada kayak PO, ada kebutuhan, ada bisa ada keinginan, ada kebutuhan, terus kita buatlah PO, PO. Ya, oke, ini PO programnya ada yang request, diproses, diokein, diterima, bisa diokein oleh yang pihak berkait, terus baru terbitlah PO, kirim ke supplier. Dah. Supplier ngasih barang, nanti ujung-ujungnya ke pembelian ya. Pembelian harus ada hubungannya ke PO. Jadi harus ada bukti PO-nya apa. Kalau barang masuk tapi nggak ada bukti PO, wah, ada bocoran dong gitu. Makanya agak susah di pembelian karena harus ada bukti. Terus buktinya harus dicocok-cocokin gitu. Ini garda pertamanya sebelum kita ngomong ke inventory. Dari pembelian udah selesai, udah masuk ya, disimpan dong. Disimpan di mana? Di gudang. Nah, habis dari gudang, nah ini barulah mencar nih. Saya sebut mencar ya. Kenapa? Dari gudang itu bisa ke inventory, bisa juga ke nanti penjualan, nanti ke area penjualan gitulah. Ya. Tapi yang tidak diketahui oleh orang-orang adalah ini
warehouse gudang atau kita sebut sebagai warehouse. Sebenarnya gudang ini itu tidak satu tapi banyak. Kita udah bahas sebenarnya ini udah globalnya aja. Kita bahas adalah gudang atau kita kenal sebagai warehouse. Nah, saat pertama kali dari pembelian ke gudang, sebenarnya yang menerima itu adalah di bagian namanya gudang penerimaan. Kita bisa sebut apa aja, tapi ya, sebenarnya gudang penerimaan itu kayak semacam kayak gerbangnya gitu. Untuk ngecek ngecek sekali lagi apa yang ada di pembelian. Jadi gini, pembelian sudah ngecek jumlahnya berapa, kuantitasnya berapa, ya kan, harganya berapa, itu udah dicek semua. Tapi harus dicek lagi. Kenapa? Ini masalah keamanan juga ya. Kalau kita ngecek ketiga kalinya, karena ini pertamanya udah dicek, yang pertama pembelian udah dicek, di sini juga dicek juga untuk memastikan bahwa apa yang dikirim dari sana itu sudah valid. Nah dari sini, ini baru saya bilang nih, ini masih di warehouse nih. Baru dari sinilah dipindahin ke gudang A. Misalnya kita punya gudang di Jakarta, punya gudang di Bekasi. Nah ini gudang A, gudang B. Nah terus nantinya, misalnya kita mau gudangnya itu mau ada barang yang mau dijual gitu. Terus diketahui nih gudang A, maksudnya gudang itu lebih tempat penyimpanannya. Jadi ada Bekasi, ada Jakarta. Tapi itu tidak, kadang-kadang itu dipisah antara yang mau dijual sama yang barang aset kita gitu. Tergantung dari kebijakan perusahaan. Mereka bisa langsung modelnya adalah seperti ini. Jadi dipisah. Ini kan kode, ini area. Saya sebut sebagai area. Ini saya sebut sebagai area. Ini ada area A, ini ada area B gitu. Ini kebijakan satu kebijakan. Nah, dari sini baru nanti dipisah-pisah nih. Mau nanti gudang penjualan yang untuk yang penjualan atau aset seperti itu. Jadi banyak turunannya gitu. Itu gudang aja itu masih di gudang. Atau step yang kedua, atau bisa juga begini, bisa juga seperti ini ya, dari gudang penerimaan, terus nanti dipecah nih, ada yang bentuk bagian dijual. Ini bukan jual sih, ini aset ini sebenarnya. Itulah ini aset. Oke, saya perbaiki. Jual aset. Ini lelang. Maksudnya lelang itu misalnya ada barang yang sudah harus dikeluarin, misalnya laptop lama gitu. Kadang-kadang konsepnya bukan dari sini ke sini, tapi dari sini ke sini, terus ke sini, seperti itu. Atau ini langsung ke sini juga bisa sih. Tapi itu kebijakan dari perusahaan. Bisa dilihat dari sini, ya, barang itu memiliki field feed, ya, seperti nama, harga beli dan harga jual. Cuma saya pribadi ya merasa bahwa agak rugi juga sih kalau misalnya kita masukkan filter yang kayaknya jarang kita gunakan. Tapi bagusnya benar emang kalau misalnya ada yang ngomong, wah bagusnya pakai satu harga aja. Enggak masalah, benar, enggak salah. Karena nanti misalnya kita mau jual barang, ya, nanti di sini ya nanti namanya ya kita disesuaikan dulu nih gitu loh, harga barangnya. Kadang ada beberapa perusahaan memutuskan misalnya dari awal, kita ngomong dari PO dulu. Dari PO nama itemnya A, sampai akhir juga tetap A, tapi kodenya dibedain ternyata. Misalnya kodenya 001, di sini udah masuk ada 001B, ini udah 001C dan ujungnya 001D. Kenapa gitu? Karena harganya beda-beda gitu. Tapi patternnya satu, ya itu bisa seperti itu. Nah itu memang database-nya harus sedikit-sedikit harus agak pintar dikit lah untuk ngaturnya. Nah selain urusannya harga, kita juga ada namanya price history. Karena kita pasti hari ini sama besok mungkin beda harganya gitu. Kalau misalnya ada perubahan, ini harus dicatat di price history.
ya, baik beli jual itu harus diinfoin gitu. Karena apa? Ya kita bisa tahu fluktuasi harga dari barang tersebut. Nah, kalau kita ngomongnya udah di area warehouse, ya sebenarnya nggak ngomongin masalah harga sih ya. Tapi kalau misalnya memang harus dicatat harganya, nah maka saya bilang lihat di sini, pencatatan harga itu ada di pembelian, di PO, terus ada juga di pembelian, sampai terus akhirnya inventory sama penjualan. Kalau kamu sudah ada yang namanya harga, berarti kamu mau nggak mau kamu harus siap untuk bikin 4 poin berikut. 4 poin berikut ya. PO, pembelian, inventory, penjualan. Jadi maka disiapin aja konsep bahwa gudang ini bentuknya adalah POS. Seperti itu. Ya. Terima kasih yang sudah nonton. Tunggu aja podcast berikutnya. Ini juga setidaknya ini globalnya aja. Nah, kamu bisa menemukan yang lebih tepat, lebih bagus. Itu bagus. Kenapa? Karena ini sifatnya dinamik. Belum tentu apa yang saya tulis di sini sesuai dengan kebijakan dari perusahaan atau kebijakan dari toko atau kebijakan dari pemiliknya gitu. Ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa setiap tabel harus ada historinya untuk tahu kalau misalnya ada kebocoran atau ada kesalahan penginputan. Terima kasih.